Para gembala bergegas pergi, dan mereka menemukan Maria, Yusuf, dan sang bayi yang terbaring di palungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita. Keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik yang ada di dalam gereja pun yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pesta keluarga kudus. Hari ini, hari Minggu ini, kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Mereka bukan satu keluarga yang terpandang karena kekayaan, kepandaian, jabatan atau karier. Tapi keluarga kudus Maria, Yosef, dan Yesus adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta, dan Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rangkulan kasih kedua orang tuanya. Semoga kita keluarga-keluarga Kristiani, kita keluarga-keluarga Katolik khususnya, mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan mereka. Mari bersama-sama di awal perayaan Ekaristi ini kita merendahkan diri di hadirat Tuhan, mohon ampun, belas kasih dan ampunan dari Tuhan atas kealpaan, atas kelalaian, kesalahan dan dosa yang membuat keluarga kita kurang bersinar, kurang beriman, kurang mengasihi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita sekalian ke hidup yang kekal. Amin. Oh
Mari kita dengan sukacita memuji Allah Tritunggal dengan sorak Gloria in excelsis Deo. Sekalian, kita paroki Santo Paulus Palo hari ini bersyukur, bergembira dan berdoa bersama dengan keluarga-keluarga yang membawa anak mereka untuk dibaptis dan diterima ke dalam pangkuan gereja. Bersama dengan Ibu Jane Valencia Wisamsur bersama suami membawa anak mereka Agnes Mikaela Yoselin Hulu untuk dibaptis. Bersama dengan Pasutri Mauritius Edwin Topayung dan Elvin Yosiana membawa anak mereka Erlita Navalia Maria Topayung untuk dibaptis, dan Frederikus Tahoni dan Cecilia Elsie Pokere membawa anak mereka Carlo Aksen Enatan Tahoni untuk dibaptis, serta bersama dengan Bapak Tony Antoni bersama istri Rina Taruk Padang membawa 3 orang anak untuk diterima di dalam persekutuan Gereja Katolik. Anak mereka Yohanes Ang Steve Gerald Anthony, Abigail Ang Meliani Anthony, dan Emily Ang Catherine Angelica Anthony, serta bersama dengan keluarga Stefanus Yusuf bersyukur atas rahmat sakramen pernikahan sehingga tanggal 27 Desember membilang 27 tahun usia perkawinan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika,
Datanglah firman Tuhan kepada Abram dan suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan.
keluarga-keluarga Kristiani yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti misa online ini. Selamat Pesta Keluarga Kudus. Hari ini gereja mengajak kita untuk mengambil, menimbah inspirasi, menimbah kekuatan di dalam memajukan, melajukan, meneruskan perjalanan bahtera keluarga, bahtera rumah tangga, dengan mau belajar dari keluarga kudus Maria, Yosef, dan Yesus, keluarga Nazaret yang kudus. Diceritakan dalam Injil Lukas bahwa ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Karena dalam hukum Tuhan tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Oleh karena itu, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah, dan mereka juga melakukan apa yang diatur, yang diharapkan dalam hukum Tuhan, seperti difirmankan bahwa mereka juga membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa Maria dan Yosef memberikan teladan kepada kita bagaimana sungguh-sungguh menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri, sebagai keluarga yang beriman. Mau taat pada hukum yang berlaku dan dengan sukacita dilakukan bersama. Kita juga bisa melihat bahwa Maria dan Yosef, mereka menjalankan dengan sukacita aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku. Ketika mereka mau melakukan cacat jiwa atau sensus Yesus, tiba saatnya Maria mau melahirkan, sehingga mereka menempatkan bayi Yesus di kandang, di tempat makan binatang. Satu hal yang amat berat harus terjadi, tapi hanya itu tempat yang ada di sekitar. Dan itu mereka juga lakukan pada saat mereka harus taat pada hukum, pada undang-undang yang berlaku pada zamannya. Kita bisa melihat ketaatan hukum dari kedua orang ini, dari pasutri ini. Tapi juga kita bisa melihat bagaimana sukacita mereka berdua, Maria dan Yosef. Sukacita karena mereka menerima karunia dari Tuhan yang dititipkan kepada mereka berupa bayi atau kanak Yesus. Padahal awalnya Maria
Rasa tidak masuk akal dia harus mengandung dan melahirkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Santo Yosef harus menerima kenyataan Maria sudah mengandung sebelum ia menikah. Persoalan yang luar biasa besar, tapi mereka akhirnya bisa hadapi karena mereka sungguh pasrah pada kehendak Tuhan. Berapa hal yang dapat kita petik dari pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yosef ini. Pertama, sebagai pasangan suami istri yang sudah punya anak, kita diingatkan oleh pesta keluarga kudus bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dipelihara, yang harus dibesarkan, yang harus dibina, dibimbing dengan penuh iman dan penuh kasih. Bahwa sejak dari kecil anak-anak mesti diperkenalkan kebiasaan-kebiasaan iman yang harus dipraktikkan. Ya, kita orang Katolik, orang tua harus menjamin, memastikan anak-anak begitu lahir jangan cuma bangga menjadi anak sendiri. Ingat, Tuhan juga ingin menjadikan anak-anakmu menjadi anak-anak Allah. Sehingga dibawa dibaptis. Hari ini ada 3 keluarga, bahkan 4 keluarga. Membawa anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan lewat pembaptisan, lewat penerimaan kembali dalam persekutuan gereja Katolik. Itu tanggung jawab pertama, tugas pertama. Tapi juga mari kita tanamkan kepada anak-anak bahwa kita manusia ini rapuh, lemah fisik, lemah mental, lemah hati, lemah pikiran. Lemah fisik gampang sakit. Kalau tidak jaga kesehatan gampang sakit. Kalau tidak pakai masker kita gampang kena virus corona. Dapat juga cepat menularkan kepada orang lain. Lemah mental, kita gampang putus asa dalam kehidupan. Kecewa, putus asa. Paling parah orang sampai kecewa mau bunuh diri. Kalau kecewa, sakit hati, orang sembarang bicara. Menyakiti, mengecewakan, memfitnah, menghina orang. Kalau hati lagi galau. Pikiran juga kadang-kadang juga gampang disesatkan. Maka kita manusia itu tanamkan dalam diri anak-anak dari kecil. Manusia itu rapuh, lemah, gampang bersalah, gampang berdosa. Tapi Tuhan Maha Rahim. Tuhan akan memberikan pengampunan. Maka biasakan anak-anak biasa untuk tahu memaafkan dan berikan maaf. Bahkan bawalah juga kepada Tuhan agar anak-anak juga menerima sakramen pengampunan. Ya, bagaimana juga kasih tanamkan kebiasaan Katolik sakramen pengampunan, sakramen pertobatan. Papa mama juga sudah tahu mengaku. Tapi ini tugas tanggung jawab kita agar supaya kita memperbaharui kehidupan kita. Bukan berarti kalau sudah berdosa ya sudah pindah agama jo, pindah gereja jo dan segala macam sehingga semua agama salah, semua gereja salah karena dia main pindah-pindah ke sana kemari. Tidak pernah mendalami, cuma mau cari sesuai dengan keinginan hatinya. Kalau ada kesalahan belum tahu belajar, dalami ajaran agama, ajaran gereja. Sakramen tobat, lantas juga ada sakramen ekaristi. Yesus janjikan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia, dia di dalam aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Pegang janji Yesus ini, tanamkan kepada anak-anakmu, agar anak-anakmu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri anakmu, dan kelak akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadikan itu cita-cita yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Jangan biarkan anak-anak mencari cita-citanya sendiri, tidak tahu dari mana asal usulnya. Kasih sekolah boleh, kasih pintar boleh, kasih sehat boleh,
kasih gode sama dengan saya juga boleh. Tapi juga pastikan anakmu selamat juga. Ini tanggung jawab iman kita sebagai orang tua. Sebagaimana Maria dan Yosef membiasakan bawa ke bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang ini persembahkan kepada Tuhan. Orang-orang tua sekarang ini kalau misalnya diminta satu anak jadi pastor atau suster, biarawan, biarawati, tidak ada yang bersedia. Siapa nanti mau kasih terus ini usaha dan pusaka yang banyak ini? Hampir sudah tidak ada. Seperti itu. Lantas ada sakramen. Kalau sakit, kita ini sakit, Tuhan itu memberikan berkat untuk kita, karunia. Kalau sakit ada sakramen orang sakit, ada sakramen minyak suci. Panggillah imam, berdoa, mengurapi dengan minyak suci. Perkenalkanlah sakramen-sakramen ini sebagai pelayanan gereja kepada anak-anak Anda. Dan juga kelak kalau dia memilih menikah, kalau dia menerima sakramen perkawinan, atau dia menerima sakramen imamat, atau menjadi biarawan, biarawati, perkenalkan ini kepada anak-anak Anda. Itulah kita punya tanggung jawab iman terhadap anak-anak. Dan pastikan anak kita juga bertumbuh dalam kualitas saudara-saudari. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapa dan ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bergembira, bersyukur dan berdoa bersama dengan keluarga Stefanus Yusuf yang berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah menyertai Pasutri Stefanus Yusuf dan Maria Winardi dalam 27 tahun hidup perkawinan mereka. Semoga iman akan Yesus Kristus dan kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus serta pengharapan yang Yesus tanamkan dalam hati dan jiwa akan membuat keluarga pasangan suami istri ini semakin sehati sejiwa, sehati sepikir, dan juga semakin berkomitmen menjaga keutuhan keluarga dan juga menjadi berkat inspirasi satu dengan yang lain dan terlebih kepada orang-orang di sekitar mereka.
damai dan sejahtera, serta kekuatan kesehatan jasmani dan rohani kiranya akan dilimpahkan ke atas rumah tangga ini. Dan bersama dengan keluarga-keluarga yang dengan sukacita membawa anak-anak mereka untuk dibaptis dan juga untuk diterimakan dalam persekutuan Gereja Katolik yang kudus pada hari ini. Semoga keluarga ini juga akan menimba kekuatan di tengah pergumulan kehidupan keluarga dari semangat keluarga kudus di Nazaret. Dan semoga semangat kerendahan hati, kesederhanaan, kepatuhan pada hukum dan kehendak Tuhan akan menjadi kekuatan bagi keluarga ini. Semoga keluarga-keluarga ini tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan dalam segala aktivitas kehidupan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi. Yesus
Berdoalah saudara-saudari, agar supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperihkan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu, agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau, dan dengan sukaria bernyanyi. Tuhan
Kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Betlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya, dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara.
hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Benediktus dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapat ketentraman hati sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus yang dipelihara dan dibesarkan oleh Maria dan Yosef bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Oh
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah saudara yang pagi ini diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka di dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Joy yang sudah hampir sepekan ini membantu kita dalam perayaan Ekaristis, terlebih secara khusus dalam perayaan Natal. Terima kasih juga disampaikan kepada wilayah yang telah bertugas dalam pelayanan kebersihan dan persembahan, dan juga wilayah rohani Santa Katarina dari Siena dan Kor Gabungan yang sudah mempersembahkan pujian pada Pesta Keluarga Kudus hari Minggu ini. Disampaikan juga terima kasih kepada para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, organis, dan PPA, serta tidak lupa tim COVID dan tim Komsos yang bertugas menyiarkan siaran hari ini. Misa untuk umat yang sudah lanjut usia akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, jam 5 sore. Jadi besok akan dilaksanakan misa khusus untuk lansia. Jadi yang memiliki mempunyai keluarga lanjut usia di rumah yang sehat tentu saja bisa mengantarkan mereka untuk masuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dilaksanakan pada jam 5 sore. Kemudian amplop aksi Natal yang telah diedarkan mohon disetor kembali melalui Ketua Wilayah Rohani dan disetor paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Demikian beberapa info gerejani yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan selamat Pesta Keluarga Kudus. Selamat pagi. Saya di akhir perayaan Ekaristi di Pesta Keluarga Kudus, saya mengucapkan profisiat kepada keluarga Pak Stefanus Yusuf yang membilang usia 27 tahun perkawinan. Juga profisiat kepada keluarga-keluarga yang membawa anak-anak untuk dibaptis pada pagi hari ini. Nanti setelah misa ini ada pembaptisan, yaitu Pak Sutri Divs Tamarhuluh dan Jane Valencia Wisamsur, Pak Sutri Mauritius Edwin Topayung dan Elvin Yosiana, dan Pak Sutri Frederikus Tahuni dan Cecilia Elsie Pokere yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Profisiat untuk 3 keluarga ini, dan juga Pak Sutri Antoni dan Rina Taruk Padang yang membawa 3 orang anak untuk masuk dalam persekutuan lebih dalam dengan Gereja Katolik, di mana 3 orang anak akan diterima pada akhir setelah misa ini nanti. Dan kepada umat sekalian, selamat Pesta Keluarga Kudus. Semua mari kita mohon berkat. Sebagai pengganti berkat pengutusan, pastor akan memberikan doa berkat keluarga, dan pastor akan berkeliling mereciki seluruh umat di tempat duduk saja. Pastor berdoa dari tempat ini, kemudian mereciki dengan air suci. Sementara percikan air suci
bisa dinyanyikan sebuah lagu keluarga atau lagu syukur. Mari berlutut untuk menerima doa dan berkat keluarga. Mari berdoa. Tuhan dan Allah kami memuji Dikau karena menghendaki agar putramu sendiri hidup di dalam sebuah keluarga manusia, serta mengalami suka duka kehidupan keluarga. Sudilah memberkati keluarga-keluarga yang merayakan pesta keluarga kudus di dalam gereja ini maupun yang mengikuti misa online ini. Sudilah memberkati, melindungi dan memelihara keluarga-keluarga ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teguhkanlah mereka dengan rahmat-Mu dan jadikanlah mereka orang-orang yang gembira dan berbahagia. Bantulah agar semua anggota keluarga ini saling membantu di dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, bahkan juga penderitaan. Berilah agar mereka hidup dalam semangat cinta kasih dan kerukunan terhadap-Mu dan di antara mereka satu sama lain, serta saling melayani sebagaimana telah dibuat oleh Putramu sebagai contoh bagi kami. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap berlutut pasrahkan, mereciki dengan air kudus. Bahagialah tiap rumah tangga yang benar.
Saudara-saudara, dengan ini peran Ekaristi pada pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yosef pagi ini di sini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.